Baik, pada materi ini saya akan coba membahas bagaimana membuat sebuah sistem ya, create, read, update, delete, di mana datanya akan tersimpan di Firebase ya. Nah, untuk saat ini saya akan membahas versi website terlebih dahulu ya. Nanti kalau misalkan ada waktu saya akan coba membuat bagaimana mengkoneksikan dengan berbasis Android ya. Oke, ini situs Firebase-nya ya, Firebase punyanya Google ya. Kalau misalkan belum pernah melakukan pendaftaran, silakan lakukan pendaftaran terlebih dahulu ya. Nah, saya langsung saja ke konsol ya, karena saya sudah melakukan pendaftaran. Tampilan seperti ini. Nah, kalau misalkan belum pernah membuat project, pertama kali adalah kita akan membuat projectnya terlebih dahulu ya. Nama projectnya apa, kemudian langkah-langkah selanjutnya nanti akan kita peroleh sebuah config ya. Nah, config inilah yang akan digunakan di dalam pemrograman ya. Nah, ini langkah-langkahnya silakan dibuat ya seperti ini. Misalkan nama projectnya apa, misalkan tes, misalkan. Kemudian kita continue ya. Kemudian di ini kita di-enablekan aja ya. Kita enablekan, kita create project ya. Nah, ini proses pembuatan project ya. Nah, ini saya close aja ya. Saya back lagi. Saya go to console. Nah, ini contoh project yang udah saya buat ya. Ini namanya Firebase CRUD ya. Saya klik. Nah, di sini kita akan membuat sebuah database ya. Silakan dibuka real time database-nya ya seperti ini. Nah, nanti kita akan membuat bagaimana sebuah sistem informasi ya akan terkoneksi ke real time database ya. Nah, kalau misalkan aplikasinya belum kalian buat ya. Oke, sebentar saya balikin lagi ya. Nah, seperti ini ya, saya balikin lagi. Nah, kalau misalkan belum ada aplikasi, tinggal diklik add aplikasinya. Nah, ini pilihnya yang web ya. Pilihnya yang web ya. Web, kemudian nama aplikasinya apa? Ya, misalkan tes, misalkan testing. Ya, ini kalau misalkan menggunakan Firebase hosting ya silakan diklik. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Register app ya. Nah, yang kita perlukan di sini ada dua pilihan ya. Menggunakan use npm atau use a script tag ya. Nah, yang kita gunakan ini nantinya ini nih API yang ini nih ya. Script tag. Yang ini yang akan kita gunakan di dalam webnya tadi, webnya nantinya ya. Jadi seperti ini. Nah, ini yang diperlukan. Di mana isinya ada API key, ada authentication domain, kemudian database URL dan sebagainya. Kalau sudah tinggal continue to console ya. Ini yang paling penting ya. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini nanti akan kita buat di dalam pemrograman ya. Oke, saya back aja ya, saya close saja. Di sini saya udah pernah buat ya project ya. Nanti real time database ya. Nah, ini ya. Nah, ini ya yang sudah saya create ya. Nah, URL-nya seperti ini. Nah, ini saya punya sebuah data ya, namanya data mahasiswa TRPL di mana field-fieldnya terdiri dari alamat, kemudian nama, kemudian NPM ya. Atau ini saya hapus terlebih dahulu ya, saya hapus ya. Saya hapus ya. Ini saya hapus. Nah, seperti ini. Nah, saya akan membuat sebuah kode ya, bagaimana peran si JavaScript nanti akan mengirim data ke database. Kemudian dari database yang ada di Firebase ya, karena kan formatnya format JSON ya, seperti yang kita ketahui di sini adalah formatnya adalah format JSON ya. Dari format JSON tersebut nanti akan ditampilkan ke dalam web ya, web. Nah, contoh programnya seperti ini ya. Saya coba demonstrasikan dulu sebelum saya jelaskan bagaimana sih pembuatannya ya. Nah, ini ya saya buka terlebih dahulu. Nah, misalkan di sini ada input data ya, NPM, nama, kemudian alamat. NPM-nya misalkan 12345, namanya misalkan Dono ya. Alamatnya misalkan Pangkal Pinang ya. Pinang ya. Nah, ketika saya klik simpan ya, maka data akan tersimpan ya. NPM-nya, nama, alamat, kemudian di sini ada aksi mau edit atau hapus. Nah, data ini nanti tersimpan ke dalam real-time database-nya Firebase ya. Seperti ini. Seperti yang saya input tadi ya, namanya Dono, NPM-nya 12345, alamatnya Pangkal Pinang ya. Kemudian misalkan saya tambahkan lagi ya, misalkan 3456 misalkan. Namanya Desi ya, alamatnya misalkan Sungai Liat.
ketika saya simpan ya, nanti dia akan menyimpan ke dalam database, ke dalam real time database ya, Firebase ya, seperti ini. Nah, ini posisi yang kedua ya. Nah, seperti ini. Begitu juga ketika saya akan melakukan edit ya. Saya mau edit nih yang Dono nih ya. Nah, ternyata misalkan namanya Dona ternyata misalkan ya. Tinggal saya update ya. Update data gitu ya. Nah, otomatis dia akan berubah jadi Dona. Di sini juga akan otomatis secara real time berubah menjadi Dona ya. Begitu juga ketika saya akan menghapus data ya. Ketika saya hapus ya, hapus. Maka di sini otomatis akan terhapus ya. Seperti ini. Nah, terus bagaimana sih kita akan membuat kodenya ya untuk create, read, update, delete-nya ya. Oke, saya akan jelaskan kodenya. Oke. Di sini saya ada dua file ya, ada file index dan ada file fungsi. Di mana fungsi ini adalah formatnya adalah JavaScript ya. Nah, nanti fungsi ini di sini terdapat create datanya, kemudian membaca datanya, kemudian editnya, kemudian update-nya ya. Nah, sementara kalau yang di index ini adalah tampilan depannya. Yang ini ya, bagaimana menginput, kemudian bagaimana menampilkannya ya. Nah, di sini saya gunakan Bootstrap ya. Bootstrap. Oke. Nah, ini saya gunakan Bootstrap ya. Link ini adalah link Bootstrap. Saya tinggal copy paste ya. Di sini ya, Bootstrap ya. Bootstrap ya. Nah, ini ya, linknya ada di sini. Kalau misalkan mau tahu linknya gimana sih, itu ada di sini ya. Nah, ini, nih, link ini. Nih. Ini saya copy pastekan ya. Link ini, kemudian link yang ini ya, saya copy pastekan ya. Itu yang di sini ya. Ini untuk yang CSS-nya. Kemudian ini untuk yang eh, JavaScript-nya ya. Jadi saya tinggal copy paste link yang ada di Bootstrap ya. Kemudian kalau misalkan bagaimana kalau kita akan membuat CRUD-nya, CRUD-nya ya. Nah, itu konsepnya itu ada di sini ya, go to docs ya. Kalau kalian mau belajar bagaimana sih konsep CRUD-nya gitu ya. Bagaimana membaca data, mengupdate data itu ada di sini ya, di sini. Nah, go to docs ya seperti ini. Nah, nanti di sini dokumentasinya seperti ini. Tinggal kita pilih maunya yang mana gitu ya. Misalkan build ya, build. Kemudian versinya misalkan Firebase ya, Firebase di sini. Nah, real time database ya, real time database karena versi yang kita gunakan adalah web, berarti di sini. Nah, ini. Nah, di sini lengkap ya, bagaimana sih kita akan membaca data, kemudian update data itu ada di sini. Nah, ini codingannya seperti ini ada di sini. Tinggal kita pelajarinya di sini gitu ya. Read and write-nya bagaimana sih gitu ya. Itu ada di sini. Nah, itu ada di sini. Oke, saya jelasin terlebih dahulu ya yang tadi ya, codingan tadi ya. Bagaimana sih melakukan CRUD ya. Nah, di sini saya gunakan Bootstrap ya. Yang ini saya udah gunakan Bootstrap. Nah, kemudian ini juga sama. Ini form yang ada di Bootstrap ya, saya buat ada npm, nama, alamat ya. Saya gunakan npm-nya number, ini teks, kemudian ini alamat. Nah, ini ada di Bootstrap ya. Codingannya ini ada di Bootstrap. Yang ini ya, form ya. Nah, ini ya. Nah, ini tinggal saya copy paste aja, tinggal saya rubahkan ya. Karena data yang saya gunakan adalah npm, nama, alamat, berarti hanya ada 3 variabel yang saya gunakan. Nah, di sini ada yang namanya button tipenya submit ya. Nah, di sini ada on click create data ya, create data ya. Di sini ada function namanya create data. Nah, create data ini akan mengacu pada function.js yang di sini. Nih, function.js ya. Function.js. Jadi, create data ini dia akan mengacu ke sebuah file namanya fungsi.js ya. Fungsi.js. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah nih, saya akan mengambil nilainya ya, nama, npm, dan alamat. Kemudian di sini saya akan mengcreate sebuah tabel namanya data mahasiswa TRPL. Kemudian saya akan nge-push datanya. Nge-push datanya ya, seperti ini. Nah, ini saya akan push datanya ya. Nah, nanti dia akan masuk ke dalam sini tadi. Nah, ini tadi. Nah, ada alamat, ada npm, ada nama, alamat, npm gitu ya. Ini saya punya function namanya create data. Nah, kemudian eh, saya lanjut lagi ya. Nanti saya akan bahas satu persatu ya. Nah, setelah saya membuat formnya ya, kemudian saya udah membuat on click datanya gitu ya. Nah,
yang codingan ini adalah untuk menampilkan isiannya ya, isian tabelnya yang ini, isian yang ini nih. Nah ini nih menampilkan nomor, NPM, nama, alamat dan aksi ya di sini. Nah ini nomor, NPM, nama, alamat dan aksi. Nah di sini saya gunakan ID-nya tbuddy ya, tbuddy kemudian tabel. Nah apa hubungannya? Nanti hubungannya tuh ada di sini. Hubungannya tuh di sini, di sini. Membaca data ini. Nah ini nanti ada hubungannya terhadap sebentar, menampilkan data ya ini ya menampilkan datanya ya berarti NPM nama alamat. Nah ini akan berhubungan dengan nilai si data yang diambil tadi. Ada yang namanya saya punya function namanya ambil data. Apa yang diambil? Ada nomornya NPM alamat nama alamat ya seperti ini. Kemudian dia terdapat button untuk edit dan hapus ya. Nah, key ini adalah menunjukkan si alamat kuncinya ya. Jadi di sini kan punya key ya. Nah, key-nya mana yang mau diambil misal berdasarkan ini gitu ya dan sebagainya. Oke. Nah, ini nanti akan hubungan ya ID tbuddy ini akan saya ambil nilainya itu ada di sini. Nah, ini tbuddy. Kalau nama NPM alamat itu juga sama saya ambil berdasarkan ini tadi ya. ID-nya ya, NPM, nama, alamat. Ini penting ya. ID ini penting akan dipanggil di JavaScript ya. Nih, nah ini NPM, alamat, jati badi ya. Nah, untuk yang edit nomor, edit nama, edit nomor HP itu juga sama ya. Dia ngambil ID-nya juga ya, ID-nya ya. Yang ini edit NPM, edit nama, edit alamat ya. Oke. Nah, oke ini udah. Kemudian oke. Oke. Nah, ini ketika diupdate dia akan memanggil sebuah function update ya. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah ini function update ya. Dia akan mengupdate nilai yang diisi atau diubah oleh si user. Kemudian dia akan melakukan update di sini. Perintahnya adalah update ya terhadap data tersebut. Oke, sebelum saya menjelaskan fungsi, inilah ya tampilan untuk membuat indeks HTML-nya. Ini ada head, kemudian di sini adalah bootstrap-nya, kemudian ini judulnya, verbase ya. Kemudian ini adalah form untuk melakukan penginputannya ya. Nah, seperti ini. Ada NPM, kemudian ada nama, kemudian ada alamat, kemudian ada button submit, di mana di button submit itu terdapat on click, dia akan mengacu sebuah function namanya create data ya, create data. Nah, setelah selesai membuat form inputannya, kita akan membuat tabelnya ya, tabelnya seperti ini ya, tabelnya, tabel thid ya, tr, th, 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 thid, thid ya, kemudian di sini ada tbuddy. Nah, tbuddy ini ya, nanti akan berhubungan terhadap fungsi ini, tbuddy ini. Nah, ini. Jadi ID ini penting ya, tbuddy, ID-nya adalah tbuddy ya di sini. Ini adalah fungsi codingan untuk menampilkan data ya, data mahasiswa TRPL yang ada di Firebase ya. Nah, kemudian modal ini adalah pop up untuk mengambil ya data dari Firebase ya untuk ditampilkan di NPM, nama, alamat gitu ya. Jadi ketika diklik ini ya ketika saya klik misalkan datanya ini ya edit ya, dia akan mengambil. Nah, inilah yang namakan modal ya. Modal ya seperti ini. Nah, silakan dicoba. Modal ini juga sebenarnya itu ada di Bootstrap ya, tinggal di copy paste ya. Modal itu ada di Bootstrap. Ya. Codingan seperti ini. Jadi ada NPM ya, kemudian ada nama, kemudian ada alamat. Kemudian ada ID yang di hidden ya. Jadi hidden ini artinya dia akan mengupdate berdasarkan si ID-nya.
Nah, ini akan dipanggil juga di sini ya. ID ini juga akan dipanggil gitu. Oke. Nah, kalau kalau sudah selesai, maka ada button button ya, di mana di sini punya ID namanya update MHS ya. Update MHS-nya apa? Update MHS itu adalah ID yang akan dipanggil di sini nantinya nih, di sini. Nah, ini. Oke. Kemudian di sini saya punya function namanya update ya. Function JavaScript update ya. Nah, ini untuk bagian si indeks HTML. Nah, kalau yang ini adalah script untuk si bootstrap-nya ya. Kemudian yang ini adalah untuk si Firebase-nya ya, fungsi Firebase-nya. Kemudian yang ini saya punya fungsi namanya JS ya. Kalau nggak ada ini, dia nggak akan berfungsi ya. Jadi saya punya nama file namanya fungsi JS. Nah, fungsi JS inilah fungsi-fungsi C, create, read, update, delete itu ada di sini. Nah, kalau ini adalah fungsi untuk Firebase-nya ya. Nah, ini. Nah, ini silakan dicoba ya untuk pembuatan indeks HTML-nya. Nah, kalau ini modal ya, modal itu ada di sini ya, di Bootstrap ya. Kalau mau belajar modal itu ada di sini. Nah, ini modal ya nih. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini. Nah, oke. Modal ini digunakan untuk editnya ya. Jadi semacam kayak pop up gitu ya. Diambil datanya gitu ya. Yang diambil adalah NPM, kemudian nama, kemudian alamat. Nah, ID ini penting ya. Kalau nggak ada ID, ini nggak bisa kita panggil si JavaScript-nya ya. Nah, kalau sudah tinggal buat button di mana ID-nya adalah update MHS, on click-nya adalah update ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau yang di bawahnya tinggal memanggil script link URL-nya ya untuk si JavaScript-nya. Nah, nah, kalau sudah kita akan buat fungsi JS-nya ya, fungsi JS-nya. Nah, ini adalah kode seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dari mana sih dapat kode ini ya? Itu ada di sini ya. Kalau misalkan masih bingung, itu ada di sini ya, diklik, kemudian project setting ya, project setting, kemudian di sini ada user information ya, bukan, sorry, di sebentar, itu ada di sini, general, general. Nah ini ya di sini, di sini coba Firebase. Nah ini config ya, config. Nah ini, saya ulangi lagi ya. Kalau misalkan bingung itu ada di project ya, project setting. Kemudian dia ada di general, kemudian posisinya pilih ya nama web apps-nya yang mana. Kemudian ini pilihnya config ya. Jadi ada tiga pilihan npm, cdn, sama config. Nah ininya yang saya copy, saya taruh di sini. Nah ini. Nah kalau nggak ada ini nggak bisa kita melakukan create, read, update, delete. Nah setelah selesai saya melakukan Firebase config ya, saya akan menginisialisasi Firebase-nya ya. Saya inisialisasi. Apa yang saya inisialisasi? Ya, ini yang pertama adalah database Firebase-nya ya, yang ini. Kemudian nilai-nilai apa aja yang akan saya ambil ya. Di sini ada nama, NPM, alamat, tbody, edit nama, edit nomor HP, kemudian ID ya. Ini ya yang saya ambil ya. Nah, nama NPM itu kaitannya di sini ya. Yang saya ulangi lagi ya, itu kaitannya di sini. NPM nama itu alamat yaitu kaitannya di situ ya. PM alamat itu ada kaitannya di sini. Nah, kalau T-body ini akan hubungannya di sini. Nih. Kemudian edit nama, edit nomor HP itu kaitannya di sini ya.
Edit nama, edit nomor HP itu di sini ya. Oh, ada satu lagi yang belum saya panggil ya, edit alamat ya. Edit alamat belum saya tambahkan di sini. Kemudian ID yang terakhir. ID ini adalah untuk melakukan, dia akan mengupdate berdasarkan ID yang mana gitu ya. Oke. Oh, edit nama saya tambahkan dulu ya di sini ya, sebelum saya tambahkan. Edit nama. Edit nama ya. Nama. Edit alamat, sorry. Edit alamat ya di sini ya. Edit alamat ya di sini. Ini yang alamat yang ini ya. Nah, ini ya, yang ini ya. Ini yang belum saya tambahkan. Oke, saya lanjut. Nah, di sini saya punya function create data ya. Jadi dia akan meng-create datanya ya. Dia akan nge-push nilainya berdasarkan data yang sudah diambil nilainya. Nah, ini create data itu hubungannya di mana sih? Hubungannya di sini. Pas nge-create data nih, simpan tadi. Nah, di sini saya punya inisialisasi sebuah data ya, data nama kita berdasarkan nama value. Nama value itu yang mana? Yang ini. Nama titik value ya. Nah, kalau misalkan mau nama yang lain boleh nggak? Silakan saja. Kemudian saya punya variabel npm itu berdasarkan inpm value, berarti yang ini ya. Alamat berarti saya hubungkan ke i alamat value ya. Jadi kayak saya ambil nilainya, saya pindahkan sebuah variabel nama npm dan alamat. Nah, kemudian di sini saya buat nama database, nama ininya, nama tabelnya adalah data mahasiswa TRPL ya. Saya push datanya. Jadi data mahasiswa TRPL itu nanti hubungannya di sini nanti di Verbase yang ini. Nah, ini. Nah, ini. Kemudian saya push datanya ya, saya push gitu ya. Oke, selesai ya. Ini untuk yang mengcrypt data ya. Nah, yang kode ini adalah untuk membaca data. Hubungannya nanti di mana? Di sini, di tbody ya. Khususnya di tbody. Dan hubungannya itu di tbody. Itu nanti hubungannya itu di sini nanti dia akan menampilkan datanya ya di sini. Apa yang akan dibaca? Yang pertama dia akan memanggil si referensi datanya dari mana ya. Berarti data mahasiswa TPL ya. Dia harus sesuai ya. Karena namanya adalah data mahasiswa TPL, maka di sini juga data mahasiswa TPL ya. Kemudian value, kemudian di sini saya punya function namanya ambil data ya. Ambil data, kemudian tinggal saya pakai snapshot ya. Kemudian saya forage ya. Apa yang mau saya masukkan? Ada npm, nama, alamat. Nah, nama npm, nama, alamat ini adalah berdasarkan data yang ini tadi. Nah ini npm, nama, alamat gitu ya. Nah ini. Nah, kalau nomor ini hubungannya ke sini. Jadi kalau nomor ini nggak ada hubungannya ke sini, nggak ada. Tapi dia hubungannya ke sini, ya. Nah ini. Nah, kenapa dia bisa lakukan increment? Karena di bawahnya ada increment, ya. Nomor no plus plus ya. Kemudian di sini ada dua button ya. Button pertama adalah untuk edit, kemudian yang kedua adalah untuk hapus ya. Nah, seperti ini. Nah, ketika dia edit ya, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah dia akan manggil target example modal yang ini ya. Example modal. Apa example modal itu? Itu ada di sini. Nih, ID ini, example modal. Ini ya. Nah, ini. Jadi ini berhubungan dengan yang ini tadi. Nah, dia akan memanggil semacam pop-up-nya ya. Kemudian dia akan mengambil berdasarkan key-nya apa? Kemudian di sini ada edit ya. Ada function namanya edit kemudian nilai berapa gitu ya. Makanya di sini ada key-nya ya. Data.key. Berarti key yang ini nih. Nah, key-nya berapa sih gitu ya. Nah, ini. Kemudian di sini juga sama, ketika dia button hapus, dia punya function namanya hapus, dia yang diambil adalah data key-nya. Key-nya ya. Data yang ininya nih. Ininya, data key ininya dihapus gitu ya. Oke, nah setelah selesai, kemudian kita innerkan ya. Nah, ini untuk fungsi untuk membaca data ya. Kemudian ini untuk mengedit ya. Jadi ID-nya udah diambil, berapa sih ID-nya? Kemudian saya panggil sumber datanya dari mana, data mahasiswa RPL berdasarkan ID. ID ya. Kemudian saya punya function, kemudian saya ambil nilainya. Namanya saya ambil, NPM-nya saya ambil, alamatnya ambil. Nilai ini saya ambil. Misalkan ID yang saya ambil adalah ini ya. Maka nilai Sungai Liat, Desi, kemudian NPM akan saya ambil ya.
Kemudian ID-nya juga saya panggil gitu ya. Nah, setelah saya panggil ya seperti ini ya, dia akan menampilkan di sini nanti namanya siapa, NPM-nya berapa, NPM namanya siapa, alamat siapa, ID-nya berapa. Kemudian di sini ada ID update MHS update. Nah, dia akan memanggil function update yang ini. Ya, jadi ambil datanya, kita update MHS. Nah, kita ambil nilainya NPM, nama, kemudian alamat. Kemudian dia akan melakukan update. Artinya akan melakukan perubahan terhadap data ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah hapus ya. Hapus tinggal kita panggil metode function namanya remove ya. Remove itu ada di sini ya, kriterianya itunya ada di sini. Nah, di sini ya, ada remove ya kalau mau menghapus ya. Jadi perintah-perintah ini sangat berfungsi ya. Kalau mau dipelajari itu ada di sini. Ada di sini ya. Ini untuk update misalkan ya, update kemudian ada untuk menghapus ya. Nah, ini untuk misalkan menghapus ya. Misal ini untuk men-set nilai gitu, mengupdate. Nah, ini fungsi-fungsinya ada di sini ya. Mana ya? Ini untuk order by key kalau misalkan mau melakukan filter data ya, itu bisa gunakan order by key gitu ya. Oke, ini filter data ya. Nah, ini ada di sini semua. Ini sorting ya, kalau mau melakukan sorting data itu ada di sini. Membaca data gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, seperti ini ya codingannya ya. Silakan dicoba. Ini adalah fungsi JS-nya ya. Ya, silakan dicoba dan dipraktikkan ya. Seperti ini ya. Sini seperti ini. Namanya misalkan 14567 namanya Topan ya. Seperti ini. Alamatnya mana? Alamatnya Pangkal Pinang. Ya, disimpan, maka dia akan menampilkan ya. Seperti ini. Kemudian tersimpan juga di sini ya. Nih. Nah, ini Topan gitu ya. Silakan dicoba dan dipraktikkan ya.